umur sekian. Indonesia kan mengharapkan generasi muda ya. Apa artinya berkampanye, memberikan gagasan. Indonesia harus pintar, harus cerdas, sekolah, udah sekolah, udah kuliah, tapi nggak bisa kerja. Kalau nggak kenal orang dalam, kalau nggak punya duit, nggak bisa kerja. Terus mau ngapain? Untuk apa sekolah? Untuk apa sekolah? Sama aja bohong. Mendingan gak usah sekolah sekalian. Percuma sekolah bertahun-tahun. Orang tua udah habis membiayakan anaknya sekolah. Ujung-ujungnya mau cari kerja susah. Umur udah terlambat katanya. 25 tahun udah gak boleh. 20 udah. Nih ya. Yang harus kalian pahamin dulu. Sekolah itu untuk orang pintar. Untuk orang bisa kerja. Itu pada dasarnya. Tapi kalau udah tahu, udah pernah sekolah, udah ada ijazah. Sebenarnya ijazah itu cuma formal doang. Itu cuma dipakai doang. Di sini aja, ini Bunda ya. Bunda ini. Nggak ada ngelamar kerja mesti nunjukkan mana ijazah kamu sekolah waktu Indonesia. Ada nggak ijazah kamu waktu di Indonesia? Udah kemana-mana itu ijazah. Jadi nggak ada urusan dengan itu semua. Yang penting ada kemauan. Ada kemauan. Semua bisa diajarin. Kerja di restoran, bagian apa? Bagian kasir. Kasir cuma tak jadi. Kerja apa? McDonald, tak jadi. Pizza jadi. Apa yang susah? Di sini nggak ada susahnya. Jerman itu dia memikirkan rakyatnya di masa tua. Karena orang Jerman tuh nggak mau membiayakan hidup orang, nggak mau. Jerman nggak mau nggak mau kayak mengasihanin gitu loh. Dan orang Jerman nggak mau dikasihanin. Makanya di sini tidak orang Jerman tuh nggak suka yang nganggur. Nggak suka orang Jerman nganggur. Nggak suka orang Jerman. Makanya orang Indonesia, pemerintah Indonesia tuh sudah seharusnya jangan membiarkan pengangguran. Jangan membiasakan pengangguran. Kasih mereka kerjaan. Kok ada yang komen kemana? Itu kan bukan urusan pemerintah. Pemerintah itulah harusnya mengeluarkan statement itu. Pemerintah lah yang harus memberikan gagasan. Pemerintah itu yang harus memberikan peringatan kepada semua perusahaan-perusahaan, semua restoran-restoran, semua yang membutuhkan tenaga kerja. Jangan diberi batas usia. Kenapa? Usia di Indonesia berapa pensiunnya? 55. Di Indonesia umur berapa? Di Indonesia umur berapa? Pensiunnya umur berapa pensiunnya? Bunda gimana cara kerja? Umur 35. Umur 55. Umur 55. Umur 55 pensiun di Indonesia tuh. Oke lah, itu udah aturan di sana, itu terserah. Umur 55 dari umur 25 ke umur 55 ke umur 55 itu punya waktu 30 tahun. Masa 30 tahun itu mau ngapain? 30 tahun itu mau ngapain? Hah? Begitu banyak manusia nganggur dengan usia yang masih muda. Tuhan. Usia 30 tahun. Umur 25. Itu cuma batasnya aja. Terus dari umur 27 sampai umur 54 ngapain? Itu ngapain? Nganggur, ngurus anak. Hah? Di dapur doang gitu, dagang doang. Orang yang sekolahnya tinggi ujung-ujungnya dagang. Orang yang sekolahnya sampai S1, S2, S3, S4, S10, ujung-ujungnya dagang. Mendingan gak usah sekolah sekalian. Minta biaya sama orang tua, buka usaha sekalian. Biar banyak pedagang Indonesia itu. Ya, pedagang ketoprak. Makanya sekarang itu udah ada harusnya organisasi yang berhubungan sama pemerintah. Di Jerman ini ya, kalau kita nggak punya kerjaan, pemerintah Jerman itu ngebantu mencarikan kita kerjaan. Itulah hebatnya Jerman ini. Itulah hebatnya Jerman ini. Hei diam kau. Itulah hebatnya Jerman ini. Kayak Bunda. Nih, Bunda cari kerjaan. Tapi Bunda juga Bunda mengajukan permohonan kepada pemerintah Jerman, bukan pemerintah sih, organisasi yang berkaitan sama pemerintahan. Jadi ada nama satu organisasi namanya Arbeitsamt. Jadi di situ tuh kalau kita nggak punya kerjaan, kita bisa ngelapor. Nanti di situ disalurkan kemana keahlian kita.
kita bisa di restoran, kita bisa di toko. Gue pernah kerja di supermarket. Gue pernah kerja restoran, pernah kerja di bar, dimanapun. Itu semuanya nggak butuh ijazah, nggak butuh. Yang penting bisa bahasa. Kalau misalnya kata orang, Bunda dia Jerman bisa bahasa ini, harus bisa bahasa Jerman. Tidak semua. Ingat, tidak semua. Tidak semua. Sebenarnya kerja itu yang dibutuhkan adalah kepintaran, keahlian dia dalam bekerja aja. Kalau cuman kerja di restoran nggak butuh bahasa Jerman terlalu kayak air terjun, nggak butuh. Yang penting dia bisa tahu apa yang disuruh. Buang sampah, bersihin bersihin kursi, layanin pembeli. Kasir apa susahnya sih kasir? Cuma orang pesan doang. Kita di supermarket aja, kita nggak perlu ke kasir. Nggak perlu ke kasir. Sistem kasir itu nggak ribet. Nggak ribet. Makanya Bunda kalau orang kerja di kasir, itu nggak, buat gue tuh biasa aja, nggak salut, biasa aja. Kenapa? Karena gampang. Ngerti? Cuman apa sih kalau istilah kata orang Indonesia itu? Diskennya. Cuman yang ini doang ini. Yang ada tanda ini nih. Ini tanda inilah tanda ini, manfaatnya apa Bunda? Inilah untuk memudahkan kalau kita di kasir. Tinggal kita gini kan, truk udah keluar harganya berapa. Karena Bunda pernah kerja di kasir. Jadi gue tahu. Model apa Bunda kerja di kasir? Cuma model keberanian. Ya. Mereka juga gak nanya, kamu pernah sekolah apa? Enggak. Pengalaman kamu apa? Oke, gue punya pengalaman kerja di restoran. Antara kerja restoran di bagian lobby itu jauh sama orang kerja di kasir di supermarket. Beda kan posisinya, beda kan. Tapi orang di sini nggak mikir, dia nggak mikir. Yang penting dia mikirnya, lu bisa, berani, ayo, gue ajarin. Makanya Bunda pernah kerja di supermarket. Jadi bukan hanya kerja di McDonald's sama di Five Guys. Seorang Bunda ini pernah juga kerja di supermarket. Walaupun cuma 3 bulan. Tapi kan kalian gak tahu. Karena gue gak pernah ngomong. Karena Bunda gak pernah membanggakan. Gak pernah. Kalian pernah lihat kan Bunda pernah kan kalian mungkin anak-anak Instagram yang lama pernah kan lihat Bunda live, Bunda belanja di kasir di Rossmann ya, atau hari ini deh Bunda belanja di Netto. Netto itu salah satu supermarket. Hari ini Bunda tidak ke kasir. Ya, gue bayar sendiri. Gue men-scan apa yang gue beli. Kenapa? Karena gue tahu. Jadi di kasir itu cuman yang paling penting adalah kita harus perhatiin usia di bawah 17 tahun. Tidak boleh beli rokok, tidak boleh minuman alkohol. Itu yang paling penting kita waspadain. Karena kalau kita lalai, kita lengah, kita bisa bermasalah. Makanya kenapa di kasir itu harus teliti. Kerjaan di kasir restoran sama kerjaan di kasir supermarket itu sangat beda. Kalau di supermarket kita harus pasang mata. Kita harus teliti, lebih teliti. Kalau di restoran cuma orang pesan. Mau pesan apa? Burger. Pesan apa? Cheeseburger. Mau pesan apa? Hamburger. Pakai apa? Pakai saus tomat, pakai mayo, pakai apa lagi? Pakai salad. Tinggal kita klik. Udah. Pakai minum nggak? Pakai minum, klik minum. Minumnya minum apa? Terserah, minum Coca-Cola, Fanta, Sprite, mau minum apa kayak segala macam minuman boleh minum. Yang selagi masih bisa diminum, ya. Kalaupun dia mau minum alkohol, kita tanya usia dia berapa. Itu jarang terjadi. Tapi kalau di supermarket, kita tanya umurnya berapa kalau ketika dia beli rokok. Saya mau beli rokok apa? Umur kamu berapa? Misalnya dia bilang umur saya sekian, kita nggak bisa cuma tanya umur, kita mesti cek pas KTP dia, karena nanti kita yang bermasalah, gitu.
Jadi di Indonesia itu memang kadang-kadang memang harus ditegaskan lagi itu semuanya. Contohin dong, contohin gimana maksud? Contohin apa sayang? Contohin bunda joget, iya. Contohin apa? Contohnya gimana maksudnya contohin? Ya kalau kerja di supermarket, ya kerja di supermarket itu cuman di merek apa namanya yang mana sih kayak komputer tadi ah. Nah, cuman ini aja yang di skate. Nah, kalau buah-buahan, sayur-sayuran itu ada kode-kodenya. Misalnya tomat mini. Kodenya berapa? 3322. Kita klik kodenya. Tomat mini. Kenapa kerja di supermarket itu lebih ribet daripada kerja di Bunda nggak mau kerja ribet. Aku nggak mau kerja ribet. Bukan aku nggak mampu kerja di supermarket. Gue nggak mau ribet. Nggak mau aku ribet. Aku mau kerja yang gampang-gampang. Dengan usiaku yang udah 50, aku nggak mau yang ribet. Ya. Usia 50 ya. Usia 50 loh. Masih bisa kerja di supermarket loh. Waktu itu Bunda umur berapa? 48. 48 masih bisa kerja di supermarket. Dandan gak Bunda? Enggak, ngapain aku dandan? Emang aku mau jual diri? Di Indonesia itu masih banyak otak-otak yang lebih pintar dari aku dengan usia yang sama. Aku yakin di Indonesia itu masih banyak orang yang lebih pintar, lebih cerdas, lebih memorinya lebih hafal. Sekolahnya juga bahkan lebih banyak, lebih tinggi daripada aku. Tapi di usia 40 mungkin udah gak laku kerja. Alasnya apa Bunda? Ya itu tadi. Karena Indonesia itu terlalu memilih-memilih. Sekarang kalau kita bilang, kalau misalnya Bunda saya gak bisa kerja supermarket, usia saya udah 30. Alasannya apa? 30 itu belum bangkotan. Belum lupa, belum pikun. Kenapa orang Indonesia itu berpikir kayak gitu? Alasan di Indonesia itu dari kemarin Bunda masih mikir aja gitu. Dari kemarin aku masih tegang dengan masalah ini. Kenapa ini aku nggak bicara soal kampanyenya, nggak bicara. Tapi Bunda sedikit memberikan apa ya? Memberikan apa sih namanya? Ya Allah gitarnya nyanyi lu. Neng, ayo main pacaran. Neng, ayo neng. Nah, jadi Bunda itu kayak memberikan, ini kebetulan kan memang lagi pemilihan, ya kan? Nah, pemilihan itu adalah pemilihan untuk presiden. Nah, presiden itu ketika mereka memberikan gagasan, nggak perlu teriak-teriak, ya. Mensejahterakan rakyat. Cuman ngomong, tapi nggak ada solusinya, tapi nggak ada jalannya, nggak ada tembok yang bisa dipecahkan ke sana. Cuman ngomong doang. Itu yang gue nggak suka dari pemerintah, nggak suka dari, makanya gue seorang Bunda ini nggak pernah percaya dengan apa namanya, dengan gagasan-gagasan yang terkadang cuman kita mensejahterakan rakyat, kita kita mensejahterakan rakyat, kita membuat Indonesia jadi pintar gitu. Sekolah, iya sekolah. Abis sekolah ngapain? Abis sekolah ngapain? Kerja cuma sampai umur 25 tahun. Umur yang 27 gak bisa kerja. Sekolah bertahun-tahun. Begitu tamat cuma 2 tahun doang nganggur. Ngapain? Bunda tebak cantik. Kalau menikah. Emang kalau misalnya orang yang udah menikah gak boleh kerja? Enggak. Orang yang udah nikah gak boleh kerja. Orang yang udah nikah gak boleh kerja. Alasannya apa? Udah nikah gak boleh kerja. Oh udah nikah gitu gak boleh kerja. Loh kenapa? Nikah kan memang rumah tangga. Kewajiban nikah.
Apa urusannya kerja sama rumah tangga? Apa urusannya nikah sama pekerjaan? Emang kalau orang udah nikah nggak bisa kerja, nggak bisa bodoh gitu otaknya, tolol gitu ngurus anak. Yang udah tadi apa katanya? Mana yang udah nikah tadi mana? Saya nggak boleh bunda. Kenapa nggak boleh? Kenapa? Kenapa kamu nggak boleh kerja? Hah? Kenapa cacat? Kamu cacat? Hah? Orang cacat pun boleh kerja di Eropa. Jangankan orang normal, orang cacat aja boleh kerja di Eropa. Ya, orang cacat apa dulu ini bunda? Tergantung, semua cacat bisa kerja di sini. Orang cacat kan disekolahin. Orang cacat kan disekolahin. Aku pernah kerja, ya, kerja di supermarket. Aku nggak mau ngomong supermarket apa. Aku pernah kerja di supermarket barengan sama orang cacat. Jalannya pengkang. Cacat. Yang cacat bener. Yang gitu-gitu. Tapi normal otaknya. Bisa berpikir. Jangan karena nengok fisik. Jangan cuma nengok fisik yang cantik. Yang tinggi kayak bangau. Kayak onta yang lehernya panjang gitu. Emang mau ngapain? Mau ngukur baju? Mau supermodel di panggung? Yang cacat aja boleh kerja apalagi normal. Kecuali kalian punya keterbatasan. Itu memang mungkin gak boleh. Tapi kalau cacat bisa berpikir, bisa ngobrol, tahu hitung menghitung, yang udah. Bagian apa bunda? Ya bagian sama, terkadang bagian rapiin barang di, kan di supermarket banyak kerjaan. Nggak mesti di kasir. Kalau misalnya saya nggak bisa ngitung, ya udah kerjakan aja di bagian tuh pengaturan. Misalnya sampo ini sama sampo ini, sabun ini sama sabun ini, buah ini sama buah ini. Kan bisa. Nggak mungkin dong semuanya harus kerja di kasir. Kalau memang di kasir ya lihatlah hitung-hitungnya lancar nggak dia, pinter nggak dia ngitung-hitung. Bunda kan umurnya udah 48. Udah 48 gue. Sekolah bunda tinggi nggak? Enggak. Aku nggak tamat SMA. Enggak. Ijazah bunda mana? Nggak tahu tadi mana. Udah berantakan ijazahku. Nggak tahu tadi mana. Udah telan bumi. Tapi bunda bisa kerja di supermarket? Bisa. Dites dulu. Yang penting gue masih tahu itu angka 1, itu angka 2. Dan sekarang kan nggak pakai otak. Ya kan? Sekarang udah gampang semuanya. Tinggal kita 300.000, 400.000. Ya kan? 150 rupiah. Semuanya kan udah terjumlah. Udah nggak pakai kalkulator lagi yang kayak orang ngitung-ngitung duit jula-jula. Ya itulah enaknya sistemnya sekarang. Makanya kenapa? Ya itu tadi. Sistem itu membantu orang-orang yang istilah kata yang nggak hafal, yang susah hitung menghitung. Ya istilah kata yang penting dia tahu. Itu yang paling penting. Ketika bunda kerja di supermarket, itu jantung bunda tuh udah duk. Hari pertama gue dites. Berapa hari bunda? Nggak sampai 1 hari. 4 jam gue dites. 6 jam gue dites. Seorang bunda Korla kerja di supermarket, umur udah 48. Ya. Udah hitung menghitung, udah nggak di luar kepala, udah bingung itu. Tapi gue berani. Karena gue punya keberanian. Kenapa? Karena gue tahu di Jerman ini tidak memandang usia. Kecuali kalau masih bayi, boleh lah. Karena gue tahu di Jerman ini tidak memandang usia. Jadi gue berani karena ada kepercayaan diriku. Itu yang membuat aku percaya diri. Oke, gue bersaing sama yang muda. Harusnya Indonesia begitu. Yang muda sama yang tua sama-sama bisa kerja, bersaing. Jadi jangan cuma yang muda aja, yang umur 22, 21, 22, 21, 23, 21. Terus mau ngapain yang umur 30, yang umur 27, 28 ngapain? Hah? Tanam bawang? Hah? Ngitungin cengkeh. Kalau bunda berani, gue datang ke situ, gue tanya, butuh kerjaan? Iya, saya mau ngelamar kerja. Udah punya pengalaman? Udah. Kerja di mana? Di McDonald. Oke, kamu bisa apa? Bagian apa di McDonald? Bagian kasir. Bagian layanin pembeli. Ya. Bersihin WC, buang sampah.
bersihin teras, ngelap meja, ngelap kaca, ya, buangin tai, buangin men perempuan yang jorok, darah men aja gue pegang, tai bayi aja ke tangan gue. Itulah pengalaman aku. Kalian jangan pikir bunda, walaupun gue seorang gimana gitu, nggak ada gengsinya. Itu kerjaan saya. Oke, udah berapa lama? Setahun 6 bulan. Kita coba, kata di kasir. Boleh bunda coba. Mereka cek. 4 jam sebelum 6 jam gue kerja. Kasir gue uang brep, ini kasir kamu. Di situ ada duit 300, di situ ada duit 250 euro. Itu untuk apa bunda? Itu untuk balikin tamu. Jadi di kasir tuh nggak boleh kosong, harus ada duit. Sama kayak di kasir-kasir manapun. Setiap kasir memang ada duit. Kita juga diuji kejujuran. Di sini ada duit 250. Ketika penghitungan terakhir, kasirnya ditutup, kasir kita diambil. Kasir kita diambil, udah uangnya 250 euro tadi dipisahkan. Semua daftar yang orang beli sudah tertera di situ. Mereka hitung tak. Oh, minus berapa itu? Kalau minusnya di atas 200 nggak tembus. Berarti tolol, berarti bego. Kalau minusnya cuma 1 sen, 2 sen, itu masih dimaklumin. Tapi kalau udah minusnya udah di atas 50, 30, 40, itu udah nggak usah megang kasir lagi. Udah ngepel aja di toko. Suruh ngepel, suruh nyapu. Karena ya itu tadi. Makanya kalau kalian nggak punya keberanian untuk di kasir, jangan bilang, jangan di kasir. Sekarang bunda nggak mau di kasir. Kenapa? Nggak mau aku. Capek aku. Aku nggak mau di kasir sekarang. Aku maunya di bagian layanan pembeli. Aku nggak mau di kasir. Nggak mau aku. Aku lebih baik buang-buang sampah. Kenapa? Tanggung jawabnya nggak besar. Resikonya nggak besar. Aku memilih kerja di lobi kenapa? Karena aku tidak mau berurusan. Aku tidak mau mengecewakan perusahaan itu. Nggak mau aku. Lebih baik aku nggak punya masalah dalam keuangan. Kalau aku di kasir, pokoknya aku nggak megang duit. Nggak mau lagi aku megang duit. Walaupun aku disuruh, nggak mau aku lagi. Aku dengan alasan nggak mau. Bukan aku bilang nggak mau, aku bilang saya nggak mau di kasir. Kenapa? Stres. Alasan bunda itu aja. Stres kena orang pesan. Tapi bunda nggak ngomong. Kenapa? Aku nggak mau berurusan dengan duit. Itu sangat sensitif. Karena kadang-kadang kita keliru. Makanya ketika bunda di kasir, aku benar-benar serius di kasir. Uang yang kubalikin harus serius. Jangan sampai terteter 1, 2, 3 euro. 1 euro pun kalau misalnya aku minus, itu rasa malu. Kamu minus berapa? 30 euro. Ih, malunya. Makanya Indonesia itu, kalau misalnya ada yang komen kemarin kata gini, jangan salahkan pemerintahnya dong. Salahkan perusahaannya. Pemerintahnya dulu yang memberikan peraturan. Makanya perusahaan ngikut. Ya kalau pemerintahnya diem aja ya susah. Pemerintahnya dulu yang didorong-dorong. Digoncangin badannya. Tuh lihat tuh perusahaan. Jadi mereka memberikan aturan. Seperti di Jerman. Di sini nggak boleh. Apa namanya itu? Keramikasi. Apa sih? Apa namanya? Keramin. Aduh. Apa sih? Aduh, istilah sekarang apa namanya? Aduh, istilah sekarang apa namanya? Coba bantu. Grafik bukan. Aduh, yang jangan menginteraksi apa? Jangan improkenasi usia gitu. Apa namanya? Diskriminasi. Nah, jangan mendiskriminasi umur. Sorry maaf bunda udah 40, udah 50. Jadi bahasa-bahasa begitu bunda udah gak ini lagi. Jangan mendikrismi apa tadi? Enggak mengintimidasi. Yang tadi yang benar.
Tidak mana tadi yang komen dong? Mendiskriminasi usia. Mendiskriminasi susah kali ngomongnya ya. Diskriminasi. Nah, jangan mendiskriminasi usia. Itu nggak boleh. Ya. Sebenarnya orang yang boleh bekerja itu anak SMA pun boleh. Di sini boleh. Cuman mereka kerjanya yang sedikit. Di sini boleh anak sekolah SMA. Jangankan SMA. Mama punya anak 10 pun boleh di sini sekolah. Boleh kerja. Mama ya kayak bunda lah. Aduh, nggak usah mama lain deh. Gue aja deh jadi patokannya. Kayak bunda aja deh. Nggak usah mama lah. Ini yang udah nenek-nenek. Udah 50 kan dari nenek-nenek. Nenek-nenek aja boleh kerja di Jerman. Indonesia boleh nggak nenek-nenek kerja di Jerman? Boleh nggak Indonesia nenek-nenek kerja? Yang seumur bunda 50 mungkin udah nggak laku kali tuh. Wih, berapa umurnya bu? 50. Wih, langsung coret warna merah. Nggak bisa ini mah. Itulah bagaimana Indonesia itu mau maju. Susah kalau kayak gitu. Susah itu. Makanya tuh denger itu ya. Para pemimpin itu nggak. Jangan cuma teriak-teriak. Mensejahterakan rakyat. Membangun pendidikan. Ujung-ujungnya sekolah. Semua manusia Jerman. Ujung-ujungnya semua sekolah rajin. Bangun pagi jam 5:30. Mandi sekolah rajin. Sekolah 5, 6, 7, 8 tahun, 10 tahun. 20 tahun. 15 tahun. Ujung-ujungnya apa? Kerja repot. Kalau nggak ada. Ya ini lagi kemarin yang komen gini katanya. Bunda, kalau kerja Indonesia tuh harus kita harus nyogok. Orang mau cari duit. Bukan mau buang duit. Main judi kali buang duit. Itu tuh yang bunda paling gak suka itu. Gue paling benci ya. Gue paling benci. Paling benci. Hal yang paling gue benci ketika ngelamar kerja di Indonesia itu satu. Harus nyogok. Harus bayar dulu. Sarap nggak? Itu satu. Kedua, harus kenal orang dalam. Ngapain orang dalam? Mau ngapain? Sedalam lautan. Hah? Dalamnya ada apa? Ada ular. Itu yang paling gue nggak suka. Udah kalau udah kayak gitu gue juga pernah ngelamar kerja Indonesia itu. Pernah gue ngelamar. Bunda pernah nggak kerja Indonesia? Pernah. Gue nggak mau ngomong gue nanti makin banyak panjang nanti. Kerja apa bunda? Ya, tapi untungnya bos gue baik. Di kawasan mana bunda? Betul bunda, anak saya juga kerja nyokok 4 juta. 4 juta sekali nyogok. 4 juta sekali nyogok. Uangnya untuk apa? 4 juta dikasih ke siapa? Ke bosnya. Makan uang haram itu. Makan uang haram. Makan uang haram itu. Nggak jadi daging. Anak istrinya nggak makan berkah. Uang 4 juta dikasih ke nyogok itu nggak jadi daging. Nggak berkah itu. Sama aja makan lendir. Makan uang haram. Ya. Buat yang nyogok, yang minta sogok kerja gitu, tolonglah buat ini ya, ini kalau misalnya adalah kami juga anak-anak bunda, kami punya perusahaan gitu, tolonglah ya, denger ini. Kalau memang kau anak-anak bunda, kan anak bunda kan banyak nih, ya, anak bunda Korla banyak ya, bukan aku mau sombong, dari semua kalangan.
Dari semua kalangan, dari semua pejabat, pakar politik, tokoh agama, pekerja-pekerja kantor, perusahaan-perusahaan, ya, pengusaha-pengusaha, restoran apa segala macam. Kalau misalnya anak-anak bunda, ya, tolong dong, kasihlah. Kalau misalnya ada yang ngelamar, jangan lihat usianya, jangan sayang, ya. Kalau mau jadi anak aku, anak-anak bunda, ambil prinsip bunda. Makin kau buka rezeki dengan orang lain, makin banyak rezeki kau. Kalau misalnya ada anak-anak bunda nih, misalnya, oh bos aku anak bunda. Perusahaan ini ternyata anak bunda. Apa itu pokoknya. Janganlah. Kalau mereka bisa kerja, kerjakanlah. Usianya berapa? 31, 30, 32. Latih. Dia kan masih mengingat. Memorinya masih hafal. Oh dia gak bisa kerja di sini. Di bidang yang lain. Gak laki, gak perempuan. Samakan kerjaannya. Gak ada beda-bedanya. Bunda kerjanya ngangkat-ngangkat barang juga kok. Tapi barang-barang yang masih bisa diangkat. Jangan ngangkat broti yang 1 kilo, satu kontainer. Itu mah gila, penyiksaan. Ngerti? Ya apa itu planet-planet? Ya. Pokoknya ini buat anak-anak bunda se-Indonesia yang punya perusahaan atau yang punya usaha, kerjakanlah. Kalau misalnya ada yang ngelamar gitu. Ngelamar, umurnya berapa? 30. Pernah sekolah? Pernah. Kalau misalnya dia bilang ada ijazahnya, ijazah apa ijazah sih? Ijazah. Ada ijazahnya enggak gitu? Ada, ambil. Itu untuk pembuktian aja. Tapi itu bukan berarti. Atau misalnya, oh saya nggak punya ijazah. Saya punya tamat SD. Tapi masih tangannya nggak lumpuh kan? Nggak. Otaknya masih bisa berpikir kan? Bisa. Mulutnya masih bisa ngomong kan? Bisa. Kerjakan. Yang mana? Yang gampang-gampang. Ya, dan jangan gengsi yang dikerjakan juga jangan sok-sok milih-milih. Aku nggak mau ini, aku nggak mau itu. Seorang bunda yang cantik ini, ya, yang tarik muka, yang operasi hidung, nggak operasi hidung sebenarnya sih, gue nggak pakai silikon, tulang gue doang dinaikin, ya, yang operasi kelopak mata, yang memancungkan hidung dari tulang sendiri, yang menarik muka ini, bukan pakai muka orang, kerjanya buang tai, ya, buang tai gue, ya, buang tai. Gue gak gengsi dengan kerjaan gue. Gue gak malu mengatakannya. Itulah realitinya. Dan gue gak mau bangga dan gak mau sombong. Ngerti? Gak mau gue sombong. Kalian lihat kan kerja bunda di McDonald? Ngepel-ngepel. Buang sampah. Di Indonesia bunda konser nyanyi. Dibayar lagi. Ya. Bayar di atas stage dengan baju yang cantik karya Ivan Gunawan. Salah satu desainer papan atas termuda. Gengsi gak ada gue. Ya gak ada. Apa tuh burung elang ya? Hah? Gak ada gengsinya gue. Untuk apa hidup gengsi? Makanya kalau misalnya udah dapat kerja. Ini lagi ada satu pepatah ya. Ini ada lagi. Ini juga pendapat bunda paling gak suka nih. Biarlah gue miskin di dunia, asalkan gue kaya di akhirat. Itu kalimat yang salah. Biarlah gue miskin di dunia, tapi gue kaya di akhirat. Itu kalimat yang salah. Itu kalimat yang salah. Kenapa salah bunda? Nabi Muhammad SAW, dia mesti berdagang. Dia gak mau miskin. Dia berdagang dia. Jadi itu kalimat yang salah. Jangan bodoh. Itu kalimat yang salah. Jangan membodohkan diri. Jangan memiskinkan hidup. Itu berarti gak ada kemauan ingin maju. Gak ada kemauan ingin sukses. Gak mau ada kemajuan pengen punya mobil. Gak menyusahkan orang. Kalau bisa berinfak.
memberi. Ya, tolong ya, dipahamin kalimat itu. Lebih baik miskin di dunia daripada aku miskin di akhirat. Lebih baik aku kaya di akhirat, lebih baik aku miskin dunia asal aku kaya di akhirat. Itu kalimat yang salah. Camkan kata-kataku. Itu salah. Aku nggak mau kayak gitu. Kalau bisa di dunia kaya, di akhirat kaya. Alasannya apa bunda? Kalau kita kaya, kita bisa memberi. Banyak amalan-amalan yang masuk. Nih yang ngasih bunda, nih yang ngasih bunda gift. Mereka bagian orang yang punya duit, tapi mereka berbuat baik. Mereka kasih gift ke bunda, bunda bisa buat makan, buat minum. Itu dihitung sama Allah. Itulah untungnya. Jadi jangan cuman, aduh, kenapa sih kayak gitu? Itulah pemikiran orang yang malas. Kau memiskinkan dirimu. Bunda aja yang udah umur 40, udah umur 50, aku nggak mau miskin. Nggak mau aku miskin. Miskin itu sakit. Ya, sakit miskin itu. Direndahin orang. Dijengkalin orang. Terkadang gak dianggap sama orang. Tapi coba kalau kita kaya, punya duit, kita dihargain, orang segan sama kita, harga diri kita naik. Kita miskin, jadi bahan inahan, cemoan. Orang sama kita dianggap miskin aja banyak tingkah. Ya itu tadi kena kebodohan. Indonesia itu memiskinkan rakyat. Kenapa bunda ngomong kayak gitu? Ya kenapa pemerintahnya nggak memberikan aturan? Coba kasih aturan. Pokoknya perusahaan-perusahaan, ya, usaha apapun tidak boleh apa tadi katanya, diskriminasi ya? Diskriminasi apa? Tidak boleh maaf ya bunda nggak bisa memang mendiskriminasi apa tadi yang komen? Apa tadi yang komen? Assalamualaikum bunda, waalaikumsalam. Mendiskriminasi ya, pokoknya bunda walaupun salah-salah kalian ngerti aja lah. Mulut bunda mulut udah lama nggak Indonesia, jadi bahasa Indonesia tuh bunda kurang. Pokoknya pemerintah harus membuat hukum ini. Nih, siapapun presidennya, ya, cari presiden yang cerdas dan pintar. Cari presiden yang cerdas dan pintar, punya pengalaman, itu paling penting. Dan satu untuk presidennya, ketika kau dipilih oleh rakyat, ketika Tuhan memberikan kepercayaan sama kau sebagai presiden, tolong kau bantu. Tolong kau salurkan orang-orang yang gak bisa kerja. Bukan karena usianya, ya, tapi kemampuan otaknya yang masih bisa berpikir, masih ada semangat, masih ingin memajukan rakyat, masih ingin memajukan ekonomi, masih bisa untuk memajukan kehidupan dia. Tolong buat undang-undang, ya, buat undang-undang bahwa tidak boleh buat undang-undang dari presidennya yang harus tegas. Presidennya harus tegas itu. Karena presidennya adalah kepala negara. Dia yang harus mengeluarkan. Ya. Nih. Jadi jangan cuma memikirkan kehidupan yang kalian aja. Pikirkan yang di bawah. Jangan cuma berkampanye kita majukan pendidikan, kita majukan ekonomi. Tapi mana? Bagaimana orang mau kredit rumah? Gak punya kerjaan. Teriak-teriak. Ya. Teriak-teriak. Bagaimana orang punya kerjaan kalau gak ada kerjaan mau kredit rumah? Tidur di mobil, tidur di jembatan, nyewa rumah sumur hidup. Apa nama tadi? Pokoknya siapapun presidennya, ya, harus itu.
Nih denger nih para presiden yang sudah mau. Nih denger nih calon-calon presiden. Denger nih ya, denger. Ya. Dengar omongan aku yang udah umur 50 tahun. Tolong, kalau jadi presiden jangan pikirkan negara lain dulu. Jangan berkampanye memikirkan negara orang. Pikirkan negara kita. Pikirkan rumah kita dulu. Jangan rumah orang. Berapa anak yang harus dikasih makan? Berapa rakyat yang harus dikasih hidup? Hidup dengan kemampuan. Buat undang-undang. Jangan mengintimidasi umur. Umur 18 sampai umur pensiun boleh kerja apapun. Selagi dia tidak terbelakang, otaknya masih mampu berpikir, tenaganya masih ada, bisa dikerjakan dia, tidak punya pengalaman, dikasih pelajaran dulu. Dikasih training dulu. Kalau memang kerjanya di kantor, ya sesuaikan dengan kehebatan dia. Tapi jangan pandang umur. Jangan pakai sogok-sogok, lemparkan duit ke mukanya itu. Jangan pakai orang dalam. Ada udang di balik batu biasanya kayak gitu. Ya, ada udang di balik batu kalau udah kayak gitu modelnya. Indonesia harus saling menolong, saling membantu. Saling memberi pertolongan. Ya. Ini, hey. Begelut ntar ngewong lagi. Ngerti? Lihat Bu Nani. Bunda berapa hari di sana? Tahu kan Bu Nani? Yang jual pisang goreng yang paling terenak di Jakarta itu? Bu Nani. Lihat pegawainya dia. Aku salut sama dia. Kenapa Bunda? Pekerjanya dari yang cantik, yang ganteng, yang jelek, yang muda, yang tua. Kenapa? Karena tujuan dia pingin menolong keluarga yang pekerja di kampung. Itulah yang harus dicontoh. Sehingga dia tidak memilih, tidak pandang bulu. Yang bisa di belakang, di belakang. Yang bisa di kasir, ya di kasir. Yang bisa di kantor, ya di kantor. Disesuaikan dengan kemampuan otaknya. Begitu juga supermarket. Kalau dia bisa ngitung, ya diajarin. Apa sih susahnya? Pasti bisa. Otak akan berkembang. Otak akan jadi bagus kalau sering kayak Bunda gini. Kalau gue di rumah, gue pikun. Umur gue udah 50. Untung aja gue suka sayur. Sayur kan sehat buat badan, buat segala tubuh. Untungnya Bunda selalu begitu. Makanya itu, ya. Kenapa Bunda orangnya selalu kerja? Karena otak tadi bergerak. Ya, dia bergerak. Kalau kita nggak bergerak jadi bodoh. TikTok ini hanya hiburan. Ya. Hanya sebatas masa-masanya aja. Nanti ada lagi medsos apa lagi kita nggak tahu. Makanya tuh buat pemerintah tolong buat undang-undang. Jangan mengintimidasi umur. Selagi belum pensiun, mereka masih bisa kerja. Tempatkan pada tempat yang sesuai dengan kemampuan dia. Di McDonald, di Pizza, di Kentucky Fried Chicken, di donat, supermarket, perusahaan-perusahaan kecil. Ayo. Usianya berapa? 23, 27, 28. Saya nggak fisik kamu. Nggak penting buat saya muka cantik kayak bidadari. Nggak penting muka cantik kayak bidadari. Kayak boneka. Kayak Lady Di. Nggak penting. Saya nggak nengok muka kamu. Kamu cantik bodoh apa pinter? Malas apa rajin? Kalau aku punya perusahaan, nggak begitu aku menilainya. Bunda, saya mau kerja. Kamu bisa apa? Itu pertama yang kutanya. Kamu bisa kerja? Bisa. Sanggup kerja? Sanggup. Nggak menyerah? Nggak. Nggak bosan? Nggak. Tujuan kamu apa untuk kerja ini? Untuk makan. Untuk kehidupan saya. Biar saya nggak miskin terus. Saya tulang punggung. Ya udah. Apa kemampuan kamu? Ya saya bisa apa yang mau Bunda suruh. Baik. Kamu bisa ngitung? Kamu bisa baca? Kamu bisa kali-kali, bisa tambah-tambah?
Masih hafal? Masih ngerti? Nggak buta huruf? Ayo sini. Pegang kasir. Pasti bisa. Perhatiin. Awasin. Kasih dia tes. 4 jam untuk di kasir. Udah? Ambil hitungan kasir. Ambil kasirnya. Jebol nggak duit itu? Minus nggak? Kalau minus, tendang. Kasih kerjaan yang lain. Tapi jangan diusir. Berarti kamu nggak bisa. Karena kita nggak mau rugi. Ya udah, kamu saya tempatkan di bagian ini. Bagian apa? Bunda susun barang. Ya, buangin tai tikus. Kalau ada tai tikus. Kita menjaga kebersihan di supermarket atau di restoran. Ya udah, terima kerjaan itu. Gaji juga sama kok. Emang bunda gajinya sama pelayannya sama? Ya sama. Gaji bunda berapa? 1.200. Yang lainnya berapa? Sama. Kalau jamnya sama. Gak ada bedanya. Oh, di kasir gajinya 50 juta. Bunda di lobi gajinya 1 juta gitu. Enak bener. Sama. Ya udah. Kalau sama kerjanya ya udah sama. Nggak usah gengsi. Ah, bunda Korla aja buang tai. Ah, bunda Korla aja buang-buang men-mennya perempuan. Masa gue cuma bersihin tai tikus aja nggak berani. Sama-sama perempuan. Ya kan? Sama-sama makan nasi. Kau nggak makan batako. Gitu pikirannya. Berkiblat sama bunda. Ah, bunda aja buang-buang tai di McDonald. Ngelap-ngelap kencing. Ya. Masuk-masuk lagi tai ke mulut gue. Terkadang. Nggak bohong. Kalau gue bersihin kamar mandi. Toilet-toilet gue bersihin. Pakai yang itu. Kadang ke bibir gue. Pih, gue gituin. Ya namanya kerjaan. Yang penting halal. Berkah. Daripada enak. Tapi haram. Ngapain? Makan seekor udang pun gak jadi daging. Jadi penyakit. Ngerti? Jadi gak usah pakai gengsi. Ya udah, kerjain. Kerja, ya udah. Sadar diri. Kok kerjaanku di sini? Ya memang kok gak bisa di kasir. Sadar diri. Ya kalau yang bisa di kasir ya di kasir, selamat. Ya kita harus nyadar diri. Kemampuan otak kita gak sama si A dan si B. Begitu. Nah gitu. Jangan gengsi. Jangan malu. Jauh rezeki sayang. Jauh rezeki kalian kalau kalian malu. Allah membukakan rezekinya ke seluruh dunia. Allah apa kata Allah? Carilah rezeki. Ya. Carilah rezeki dimanapun. Allah udah membukakan rezeki seluruh bumi. Cari rezeki. Tapi jangan menolak rezeki. Jangan menolak. Kita gak mau rezeki segini. Tapi ada, ambil. Jangan bodoh. Ya itu tadi bunda bilang. Jangan berkalimat. Biarlah aku miskin di dunia. Asal kaya di akhirat. Sembayang doang ibadah. Sembayang doang amal kau. Hah? Kau gak bisa bersedekah karena gak ada duit. Sayang kan? Kalau kau punya duit, kalau kau kaya, kau bisa bersedekah. Itulah manfaatnya. Itulah maksudnya. Kalau kau miskin, apa yang mau kau kasih ke orang lain sayang? Sembayang doang. Masa gak mau tambah-tambah lagi amal ibadah? Ya kan? Ya kan? Kita disuruh banyak-banyaklah beramal. Ayo berlomba. Ayo kita berpacu. Mengejar surganya Allah. Mengejar kebaikan dari Allah. Ayo kita berpacu. Bertanding, berlomba. Banyakin amal dan ibadah. Banyakin amal dan ibadah. Banyakin. Ya kan? Surga kan ada 8 pintu. 7 pintu ya. Surga kan ada 7 pintu. Pintu kebaikan. Dari amalnya, dari ibadahnya, dari perbuatannya. Jadi jangan pernah lagi mengucapkan kalimat itu. Kalau kalian bilang gitu, itu sama dengan doa. Biarlah aku miskin di dunia, asalku kaya di akhirat. Itu doa. Kalau kaya di akhirat. Kalau kalian kurang, di hari perhitungan, ayo.
Miskin terkadang jangan dendam pada diri. Jangan dendam. Nih ya. Kalian ngeluarkan kalimat itu karena kalian dendam pada diri kalian. Jangan dendam. Itu cuman alasan. Karena kemalasan. Karena kebodohan. Itu alasan. Jangan bawa-bawa begituan. Kalau kalian mau maju, kalau kalian mau sukses, harus kaya. Kaya untuk apa bunda? Manfaat untuk banyak kaya untuk manfaatnya. Ngebantu orang. Ngasih anak yatim. Bantu ke masjid. Setidaknya adalah dibantu. Mau 500 ribu kek. Sisakan gaji kalian seberapa. Itu kan manfaatnya. Tapi kalau udah miskin, mau ngapain? Tidur di tanah pakai tikar. Makan repot. Sembayang aja gitu. Tapi hidup gak ada kemajuan. Bodoh. Nabi Muhammad aja mesti berdagang. Untuk apa bunda? Ya untuk hidup dia. Supaya dia bisa hidup. Seorang nabi. Nabi Muhammad SAW. Dia aja mesti kerja. Dia gak mau memiskinkan hidup dia. Ya. Nabi Muhammad kan nabi yang bisa dikategorikan nabi yang miskin. Ya kan? Nabi yang miskin dia. Tapi dia gak mau miskin. Dia mau hidupnya sukses. Makanya dia berdagang. Berdagang ikut pamannya. Ya, pamannya Abdullah. Pamannya Nabi Muhammad Abdullah ya? Mamanya Aminah, bapaknya Abdullah. Ya bapaknya siapa sih? Pamannya Abdullah kan? Nah, begitu. Jadi, jangan pernah berkata gitu. Kalau kalian hidupnya mapan, ada duit, semuanya gampang. Mau makan, mau beli baju, mau menyisakan sedikit sedekah untuk orang lain, kan bermanfaat. Kuburan kita nggak sempit. Ada amalan lain yang Allah catat. Selain ibadah kita rajin bersedekah, kita rajin berinfak. Kita nggak bisa nengok orang susah. Uang kita kasih berapa rupiah. Kan bermanfaat. Jadi jangan cuman miskin. Mau miskin. Biarlah kayak di akhirat. Itu namanya pemikiran yang bodoh. Ayo kayak bunda. Aku gak mau miskin. Gak mau. Bagaimana kalau aku punya mimpi pingin menyumbang, membantu keluarga. Bagaimana aku bermimpi pingin menolong keluargaku yang susah. Bagaimana aku mau membantu keluargaku yang susah. Bagaimana? Aku susah. Keluargaku lebih susah, tapi aku gak bisa bantu karena aku juga miskin. Ada hati pingin ngebantu, tapi diriku miskin. Kenapa? Karena malas. Makan tai aja sekalian. Harusnya begitu. Bun nyanyi jagung bakar. Kau nyanyilah di kuburan sana. Orang lagi enak ngomong suruh nyanyi. Kau nyanyi di puncak gunung sana. Gunung berapi sekalian. Bunda ada loker gak? Ada. Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib. Nabi Muhammad memang tidak sekolah. Karena di zaman itu memang Nabi juga keluarga yang susah. Tapi apa? Itulah keistimewaan seorang Nabi yang buta huruf. Orang yang gak sekolah, kita tidak bisa menghakimi dia bodoh. Banyak orang gak sekolah tapi pintar di luar. Belajar dari kehidupan. Belajar dari kehidupan ini. Dia sebodoh-bodohnya orang yang gak sekolah. Masa gak tahu ini mata dia? Ini hidung dia? Hah? Ini baju warnanya apa? Masa gak tahu? Sekolah itu kan cuma menambahkan ilmu. Menambahkan ilmu. Bunda sekolahnya gak tinggi. Ayo. Kalau aku ditandingkan sama mahasiswa yang mahasiswa Trisakti, UGM, UI, apalagi sekolah-sekolah hebat, aku nggak terlawan kalau untuk ilmu-ilmu mereka. Tapi kalau pengalaman hidup, mau bertanding sama aku, hah? Oke, ilmu pelajaran kau juaranya, tapi pengalaman hidup, aku bersaing sama kau. Begitu. Nabi Muhammad memang gak bisa baca. Tapi penghafalan dia yang luar biasa.
Itu yang harus kalian catat. Nabi Muhammad seorang manusia, tapi manusia istimewa. Seorang nabi. Tentunya Allah akan kasih ilham, akan kasih mujizat ke dia. Makanya nabi itu bisa mengingat. Dia nggak bisa nulis. Bukan berarti dia bodoh. Ilmunya di otak. Penghafalannya yang luar biasa. Makanya kalau orang kerjanya di bagian-bagian perbankan yang tinggi-tinggi itu, di samping dia bisa baca, di samping dia bisa nulis, pengingatannya harus kuat. Nabi Muhammad memang nggak bisa nulis, nggak bisa baca, karena dia orang biasa. Yang di zaman dulu memang tidak ada sekolah bagi untuk dia nggak mendapatkan pendidikan, tapi otaknya dia bisa berdagang, dia belajar ngitung duit, ngerti? Jadi kalian itu harus bisa ngerti. Memang Nabi Muhammad nggak bisa nulis, nggak bisa baca karena dia nggak sekolah, tapi bukan berarti bodoh. Dia bisa berdagang, dia tahu hitung menghitung. Karena diajarin sama pamannya. Kalau dia di sekolah, dia juaranya. Terus siapa yang nulis Al-Quran? Para sahabat. Dengan memorinya dia. Misalnya, ketika ada orang tua bunda menyampaikan, bunda gak bisa nulis. Misal contohnya, bunda tolong dong belikan tomat ke pasar. Aku gak bisa nulis. Panggil temanku. Tolong catat. Apa catatannya? Beli tomat. Ya udah. Tomat berapa mak? Tomat 1 kilo. Ya udah. Tolong catat tomat 1 kilo. Masa mulu nggak bisa ngomong? Oke lah gue nggak bisa nulis. Tapi temanku bisa nulis. Yang sekolahnya ada. Ya temannya nulis. Begitulah. Kenapa Al-Quran itu? Al-Quran itu tulisan siapa? Tulisan para sahabat. Ketika mereka di satu ruangan, Nabi Muhammad di situ. Jibril datang menyampaikan wahyunya, menyampaikan firman dari Allah. Lalu hari ini aku dapat wahyu dari Jibril, dari Allah melalui Jibril. Apa katanya? Misalnya, sembahlah aku, Tuhanmu Allah. Nabi Muhammad menyampaikan, sembahlah aku, Tuhanmu Allah. Dicatat sama para sahabat. Dikoreksi lagi dalam beberapa teman. Ada beberapa sahabat di situ yang dipercaya oleh Rasulullah. Udah nggak usah ke agama lagi ya, capek nanti aku. Jadi gitulah, makanya Indonesia itu udah saatnya. Pemimpin Indonesia itu jangan cuman berkomentar, jangan cuman berteriak, memajukan rakyat, ya, memajukan pendidikan, tapi ujung-ujungnya orang sekolah. Habis sekolah ngapain? Hah? Cabut rumput di kuburan. Nggak bisa kerja kau. Kenapa? Usia kau udah 27. Lah, sekolahku 15 tahun. Masa nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, nggak bisa karena umur kau. Loh, kok nggak bisa umur? Memoriku masih ingat, tenagaku masih kuat. Hah? Ngewong aja bisa 10 kali sehari. Masa buang sampah nggak bisa? Masa ngitung-ngitung di komputer nggak bisa? Makanya banyak pengangguran. Kenapa? Ya karena itu tadi. Udah capek ya bunda ya. Bye semuanya. Capek menurut aku berbuih. Bye semuanya. Bye. Bye semuanya. Anak bunda tengok anak bunda. Anak bunda. Kesayangan bunda. Semua nongkrong di situ. Anak bunda. Kesayangan bunda. Sombong lagi satu ini. Nanti kau makannya jam 12 malam. Ya udah semua anak bunda ya, udah dulu ya. Bunda mau istirahat dulu karena hari ini hari libur. Jadi bunda harus banyak istirahat, besok juga libur. Besok lagi baru bunda kerja. Buat anak-anak Indonesia, buat semua para remaja, mahasiswa, universitas apapun, dan kepada calon-calon pemimpin Indonesia yang menjabat akan jadi presiden, jangan cuman memberikan gagasan mendidik anak bangsa, memajukan ekonomi, mensejahterakan rakyat, tapi pada akhirnya memiskinkan masyarakat, memiskinkan rakyat.
karena masih intimidasi usia. Oke? Tolong. Kita nggak butuh janji-janjimu. Janjimu hanya kau sama Tuhan. Tapi yang dibutuhkan rakyat adalah mereka bisa mencari makan. Mereka nggak perlu dibantu. Kalau mereka cari makan bisa. Orang Indonesia nggak punya jiwa pengemis. Tidak punya jiwa pengemis. Tidak punya jiwa minta-minta. Kecuali kalau orang udah gak sanggup lagi cari kerjaan. Mereka butuh minta. Indonesia, rakyat gak mau bantu Indonesia kan? Rakyat gak mau kan ngasih rakyatnya duit. Kasih mereka kerjaan. Ya, tolong buat hukum itu. Hukum tidak ada batas usia. Dari mulai 21 tahun sampai umur 55 tahun. Tidak ada batas usia. Tidak ada batas untuk kerja. Siapapun punya semangat, kemampuan, bisa mikir, bisa menghitung, tahu kerjaan, tahu diajarin, tahu dikasih tahu, kerjakan. Bye semuanya anak-anak bunda. Bye. Bye.